Nah, latihanlah jadi pendengar yang baik. Kunci utamanya ini tadi. Kalau ndak ada yang siap jadi pendengar yang baik, ndak siap berbeda, yo mending ndak usah bikin Socratic Circle. Kemudian ciri kedua Socratic Circle itu bicaralah yang jelas. Latihan ngomong yang mudah dipahami dan jangan rebutan ngomong. Satu orang satu waktu. Socratic Circle ini bikin selonggar mungkin, jangan terlalu kaku. Satu orang 1 menit ya. Kamu sudah ngomong 1 menit, sudah hop, ganti. Enggak. Bikin bebas saja, santai saja, giliran. Nah, ini untuk yang waktunya longgar ya. Jadi jangan dibatasi, luahkan semua yang ada di pikiranmu. Kalau sudah kamu selesai, ada yang nanggapi yang lain enggak? Ada. Nah, itu caranya begitu, giliran. Ciri ketiga sifatnya terbuka. Jadi enggak harus terlalu diatur. Kalau di dialognya Socrates itu bisa saling menyaut, tapi gantian, tidak rebutan. Karena mungkin memang ditulis oleh Plato tertib kayak naskah drama, jadi rasanya memang saling memberi waktu untuk bicara. Tapi terbuka, tidak ada batas-batas. Dan dihargai. Jadi kalau teman-teman membaca dialognya Socrates itu pendapat apapun, pendapat siapapun dihargai. Tidak ada yang tiba-tiba dihakimi. Wah, bodoh kamu, wah sesat kamu, wah ngawur kamu, tidak ada yang begitu. Jadi selalu dihargai. Ya kayak tadi, wah bagus ini jawaban yang saya tunggu. Ayo kita uji sekarang jawabanmu. Nah, ini menghargai namanya. Jadi tidak menghakimi. Kemudian Socratic Circle itu bicara apapun pastikan punya argumen. Silahkan mempertahankan pendapatmu tapi yang berargumen. Yang membantah juga begitu. Dengan argumen. Biar tidak asal-asalan. Jadi paling tidak dasar argumennya adalah kemasuk akalan. Iya ya, yang kamu omongkan itu masuk akal. Itu minimal itu. Meskipun tidak ada rujukan ke kitab-kitab besar atau tokoh-tokoh besar, paling tidak reasoningmu masuk akal. Ya kayak Socrates tadi loh. Katanya orang jujur itu mutlak, tidak boleh bohong. Tapi dalam kasusnya bapak tadi apa ya? Bohong itu jelek. Tapi dalam kasus suami tadi apa ya? Bohong itu tetap bersyarat dan lain sebagainya. Nah, ini caranya. Nah, yang terakhir Socratic Circle itu rumusnya apa? Hindari percakapan sampingan. Percakapan sampingan itu lagi enak-enak bahas keadilan, tiba-tiba bahas harganya gorengan misalnya. Gorengan sekarang kok mahal. Ya, lu tadi ngomong keadilan, tiba-tiba ganti tentang gorengan. Jadinya tidak produktif diskusinya. Nanti pikirannya terdistraksi kemana-mana. Jadi, ya mungkin ada hubungannya dengan gorengan, tapi kan tidak ke situ fokusnya. Mungkin gorengannya ilustrasi saja, tapi jangan dilanjutkan bahas gorengan. Arahnya untuk bahas keadilan tadi. Nah, itu caranya begitu. Kita itu mungkin semangat kadang-kadang bikin circle diskusi semacam ini, tapi biasanya yang lebih rame kan percakapan sampingannya. Jadi lagi asik-asik diskusi. Gimana kamu sudah nembak apa belum sama yang itu? Terus bahas tembak-tembakan akhirnya kan. Lupa tema utamanya. Nah, ayo ya sekali-sekali bikin semacam Socratic Circle. Di circle kalian saja sendiri masing-masing. Berdua juga tidak apa-apa. Mungkin yang di kos-kosan sekamar berdua latihan. Yo awalnya tema jangan berat-berat. Tema sederhana yang sama-sama menguasai terus saling menguji. Ini membuat kita produktif, tidak hanya cerdas. Jadi kita terlatih mengejar kebenaran dan memproduksi gagasan-gagasan baru. Meskipun tetap bertanggung jawab. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju.
Ya di situ ada kalimat yang sering dipakai oleh Socrates misalnya, I agree with you but would like to add. Aku setuju tapi saya ingin nambah beberapa fakta misalnya. Atau I disagree, aku tidak setuju karena saya kok ketemu fakta seperti ini. Atau kalau bingung ya bilang I'm confused by. Aku bingung dengan kata-katamu yang tadi. Katanya A, tapi sekarang kamu bilangnya B. Nah, itu jadi kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh Socrates. Langkah pertama, diskusi model Socrates. Diawali dari tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah yakin tahu, ya ndak usah dialog. Seperti saya bilang tadi, ya wes, yakini saja kebenaranmu, fastabiqul khairat. Kalau klaimnya sudah tahu. Jadi untuk dialog diawali, kalau versinya Socrates, dari tidak tahu. Socrates itu gayanya juga tidak tahu. Jadi, dan dia ingin belajar. Kok kamu bilang bahwa dunia ini sekarang sudah tidak adil lagi? Coba ajari saya. Adil itu apa? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah ini dia ingin belajar. Bukan kok dia ngajar. Kamu salah, adil itu begini. Enggak. Dia ingin belajar. Nah ini kadang-kadang rasanya menyakitkan bagi orang lain karena dia kayak dikejar-kejar. Jadi ini sikap pertama sekaligus kritik pada orang agar tidak sok tahu kalau memang dia tidak tahu. Dan yang kedua agar kritis, tidak menerima begitu saja kebenaran yang dia anggap benar. Di zamannya Socrates ini dipakai untuk menyerang banyak kelompok. Menyerang dalam tanda petik, mengkritisi banyak kelompok. Kepada para kosmolog zaman itu sebelum Socrates itu banyak kosmologi. Orang memahami kosmos. Kan teman-teman melihat ada apa sih hakikatnya kosmos itu, alam itu. Ada yang bilang hakikatnya air, ada yang bilang hakikatnya udara, ada yang bilang hakikatnya 4 unsur, ada yang bilang hakikatnya cinta, dan lain sebagainya. Itu filosof-filosof sebelum Socrates. Itu disindir oleh Socrates. Kok yo memahami manusia, memahami alam yang kompleks ini hanya dibatasi di alam fisik saja. Nah itu dikritik. Tapi cara ngeritiknya dengan cara bertanya. Jadi tidak dengan cara menjatuhkan. Jadi kayak coba ajari saya. Nah, maksudmu apa? Nah ini pertanyaan ini kan menggelisahkan bagi orang yang tidak dalam. Kalau kalian budayamu hanya like and share, itu sulit. Kalau kamu ketemu Socrates itu kamu bisa pontang-panting dikejar oleh Socrates. Jadi para kosmolog juga kebingungan ketika ditanya oleh Socrates pada zaman itu. Apalagi kelompok kedua itu, kelompok sofis. Kelompok sofis ini orang-orang yang merasa sudah tahu, kadang-kadang sok tahu pada zaman itu. Jadi ini yang kalau di dialog-dialognya Socrates banyak jadi mitra diskusi. Tapi ya toh begitu bagusnya mereka ini ya ketika digiring berpikir, ketika menyimpulkan berbeda dengan kesimpulan sebelumnya ya biasanya mau. Karena ya betapapun mereka tidak bisa bantah lagi pikiran-pikiran yang sudah digiringkan oleh Socrates tadi. Jadi ini untuk kelompok sofis. Termasuk ya pada para ilmuwan, politisi, seniman, dan lain sebagainya. Jadi ini sindiran bagi mereka. Kadang-kadang ilmuwan itu, seniman itu, politisi itu, pemahat itu zaman Socrates kan di antara profesi yang dianggap tinggi pemahat, bikin patung-patung yang indah itu. Nah itu bagi Socrates gaya tidak tahu ini sindiran. Mereka yang merasa tinggi dan penting karena menguasai
satu saja disiplin ilmu. Jadi kosmolog, sofis, ilmuwan-ilmuwan itu kan semuanya merasa sudah tahu. Dan Sokrates muncul, saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu antitesis yang luar biasa pada zamannya. Ketika semua orang sok tahu, kita tampil sebagai orang yang saya kok tidak tahu apa-apa ya. Aku kok kuper banget ya. Aku kok kudet banget ya. Aku kok, oh itu gayanya Sokrates. Mbok tolong ajari aku. Mbok tolong beritahu aku yang kamu share tadi loh maksudnya apa. Oh itu kalau kamu cuma copy paste nge-share-nya, oh itu kamu bisa jungkir balik kalau ditanya Sokrates. Tiba-tiba kamu nge-share, hati-hatilah, kiamat tidak lama lagi akan datang. Ciri-cirinya. Oh itu kamu bisa pertanyakan satu-satu, kamu uji satu-satu. Itu yang dimaksud kiamat itu apa? Wah itu bisa panjang urusannya. Jadi Sokrates nyindir orang-orang semacam ini, semacam para kosmolog yang merasa tahu segalanya, semacam kaum sofis yang bisa mempermainkan kebenaran, agak sombong merasa bisa. Termasuk para ilmuwan yang sebenarnya hanya menguasai satu bidang ilmu sih, tapi gayanya kayak menguasai semuanya. Belajar filsafat terus, wah, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi kalian yang fakultas lain, bidang lain, di bawahku semua misalnya. Nanti yang kuliah pendidikan, loh, yo intinya ilmu itu yo pendidikan. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana ilmu bisa hidup? Semua ilmu itu ya pintu gerbang dan wadahnya pendidikan. Jadi dia paling penting. Nanti psikologi datang, oh yang paling penting itu ya manusianya dong, batinnya. Kalau batinnya rusak, orangnya stres, ilmu apapun tidak ada gunanya misalnya. Terus semua ilmu merasa penting. Kedokteran juga merasa paling penting, nanti apalagi matematika juga menganggap dirinya paling penting, biologi menganggap dirinya paling penting, apalagi agama. Loh, agama itu nomor satu. Semua ilmu harus tunduk di bawah ilmu agama misalnya. Nah ini cara-cara berpikir yang dikritik oleh Sokrates. Wong kita itu ngertinya satu bidang kok merasa tahu semuanya dan merasa paling tinggi. Cara ngeritik Sokrates bukan dengan cara menyerang mereka semua, tapi dengan cara dia tampil sebagai orang yang saya tidak tahu apa-apa. Coba beritahu saya, coba jawab ketidaktahuan saya. Ini langkah pertamanya Sokrates. Langkah kedua, Sokrates mengajukan namanya ironi. Jadi Sokrates itu pura-pura tidak tahu, memancing lawan bicaranya, biarkan dia merasa tahu, kemudian kita gali, kita giring pikirannya. Biarkan dia nanti menyimpulkan sendiri. Jadi jangan pojokkan dia, beri pertanyaan-pertanyaan sampai dia tergiring menyimpulkan sendiri. Nah, yang kedua ini namanya ironi. Jadi loh, untuk bisa bertanya dan menggiring itu kan sebenarnya orang wawasannya harus tinggi. Kalau tidak tahu apa-apa sama sekali, tidak mungkin bisa bertanya secara pas. Tadi ketika dia bilang tidak tahu, dari pertanyaannya sebenarnya kelihatan ini orang ini wawasannya luas. Itu yang disebut ironi. Jadi kadang-kadang lo yang tadi ngakunya paling pinter ternyata begitu diberi pertanyaan ini itu akhirnya tidak bisa jawab. Malah Sokrates yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar. Oh berarti sejak tadi yang lebih pinter itu ya Sokratesnya. Nah ini namanya metode ironi. Ngakunya tidak tahu padahal pinternya luar biasa. Nah, baik, jadi yo nanti kalau gaya yang pertama mungkin teman-teman bisa. Cuma yang kedua ini saya tidak jamin. Kalau teman-teman malas baca, malas belajar, tidak bisa menampilkan ironi. Kalau tidak punya wawasan apa-apa, kayak tadi misalnya ada teman yang sekedar like and share,
Coba kamu bilang begitu maksudnya apa? Ya karena kita tidak punya wawasan apa-apa, ya temanmu jawab apa saja, nanti ya kamu percaya saja akhirnya. Kamu tidak bisa melakukan ironi. Tidak bisa mempertanyakan. Yang terjadi hanya tanya jawab satu arah. Untuk bisa seperti Sokrates ini yang bolak-balik, kemudian justru dia yang mengarahkan diskusi itu, ya kamu tidak blank sama sekali. Kamu punya wawasan-wawasanmu sendiri tentang bidang itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, namanya konfutasi. Atau kalau bahasa Yunaninya elenchus. Jadi Sokrates, konfutasi itu Sokrates mengajak temannya mengungkap apa yang ada di pikiran, membuat dia mendefinisikan, membuat dia menguraikan apa yang ada di pikirannya. Kemudian Sokrates menyebut kekurangannya, kontradisinya, ndak pasnya. Oh, definisimu begitu tentang keadilan. Definisimu yang seperti itu ndak cocok kalau dalam situasi ini. Jadi dengan bantahan-bantahannya Sokrates ini, orangnya terus sadar. Berarti yang belum tahu itu aku. Nah, ini pinternya Sokrates. Orang jadi terpojok sampai dia sadar, ternyata aku yang belum tahu. Padahal selama ini aku merasa sudah tahu. Jadi setelah dihadapkan pada ironi, sekarang orang itu sendiri sadar dari bantahan-bantahannya Sokrates. Biasanya Sokrates memberi contoh-contoh, memberi ilustrasi-ilustrasi. Yang membuat orang ini sadar, berarti tidak begitu. Aku belum tahu berarti. Itu yang disebut konfutasi, langkah ketiga. Barulah yang keempat, maiotika, kebidanan tadi. Bareng-bareng melahirkan kebenaran. Jadi setelah orangnya sadar dia tidak tahu, terus Sokrates mengarahkan pelan-pelan sehingga kemudian ditemukan definisi bersama, kebenaran bersama. Jadi ini seperti bidan tadi. Jadi manusia itu seperti orang hamil. Sokrates yang membantu persalinannya sehingga bayinya bisa lahir. Bayi ini ya pengetahuan itu, kebenaran tadi. Jadi kenapa perlu bantuan? Sebenarnya orang ini tahu sudah, tapi belum bisa merumuskannya, belum bisa meramunya. Itu seperti orang yang sedang hamil, tapi sulit melahirkannya. Dalam banyak hal kan teman-teman sudah tahu sebenarnya. Tapi kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Jadi berarti apa? Tugasnya Sokrates itu maiotika tadi. Seperti seorang bidan. Nuntun sampai kelahirannya lancar. Itulah sebenarnya tugas utamanya filosof. Tidak sekedar minteri orang, menceramahi orang, bikin orang stres dan ruwet. Tapi membantu orang menemukan kebenarannya. Dan ini menurut saya menarik karena kadang kebenaran itu di level tertentu sifatnya kontekstual. Jadi tidak kemudian tiba-tiba saya datang pada kalian terus menceramahkan, kalian harus jadi orang yang sabar ya, jadi orang yang tawakal ya, tanpa ngerti situasimu. Jadi kalau saya tahu situasimu mungkin saya tidak akan menasehatimu sabar. Maka biar saya tahu apa, jangan kesusu memberi obat sebelum tahu penyakitnya. Berarti apa? Dialog tadi. Saling mengungkap, saling membuka diri. Bahkan bila perlu saling memberi masukan. Sehingga ketemu, yang benar itu ini ternyata. Yang pas itu ini ternyata. Nah ini langkah puncaknya itu namanya maiotika, kebidanan.
Bagaimana orang bisa melahirkan kebenaran sendiri. Setelah itu dia pulang dengan puas karena aku sudah menemukan kebenaranku. Jadi bukan didikte oleh Sokrates, tapi dia nemu sendiri kebenarannya. Ini yang khas dari seorang Sokrates. 6 pertanyaan gaya Sokrates. Ini nanti konsep pertanyaannya Sokrates ya. Yang pertama apa? Menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari yang disampaikan orang. Misalnya bertanya, apakah ini masuk akal? Yang kamu sampaikan ini rasional enggak sih? Masuk akal enggak sih? Argumennya apa? Alasannya apa kalau masuk akal? Ini namanya membahas implikasi. Yang kedua, apakah data yang kamu sampaikan itu cocok enggak dengan tema kita? Karena kadang-kadang ada yang memberi argumen, memberi data yang enggak nyambung, enggak relevan. Maka ditanyakan juga kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Yang kamu omongkan ini faktanya mana? Faktualnya mana? Dan ditanyakan juga yang terakhir konsekuensi dari pernyataan itu. Kamu berani ngomong seperti itu, sudah mempertimbangkan enggak konsekuensinya apa? Ya konsekuensi itu ya enggak harus konsekuensi faktual, konsekuensi logisnya juga. Karena kamu menyimpulkan bahwa ini adalah itu, berarti yang berhubungan dengan itu berarti juga salah. Nah ini namanya konsekuensinya. Jadi karena berani diputuskan misalnya bahwa rokok itu sesuatu yang merusak, bisa tidak disimpulkan konsekuensinya semua yang berhubungan dengan rokok adalah hal yang negatif. Nah itu kan namanya konsekuensi. Jadi tidak sekedar sesuatu itu, tapi relasi jauhnya juga harus dihitung konsekuensinya. Karena kamu bilang bahwa kuliah yes, pacaran no misalnya. Coba kamu hitung konsekuensinya. Berarti kalau ada cowok ganteng atau mahasiswi cakep seperti apapun nembak ke kamu, kamu mesti nolak ya. Konsekuensinya kan itu, karena pacaran itu no. Kamu mesti tidak ingin kuliah sambil pacaran. Berarti kalau ada urusan apapun, kalau itu berhubungan dengan kuliah, ya kuliahmu kamu nomor satukan, yang lain minggir dulu, apa begitu. Itu namanya konsekuensi. Misalnya kalau kamu tadi bilang kuliah itu nomor satu, kalau orang tua gimana? Orang tuamu meminta, sudah Le, tidak usah kuliah saja, pulang saja, duitnya bapak habis misalnya. Itu kan ini namanya konsekuensi dari pernyataan. Apa iya begitu? Yang kedua, gayanya Sokrates juga kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan. Kalau ada orang tanya, terus dia tanya. Ini kayak saya lupa berapa waktu yang lalu ada kasus, kenapa kok kamu tanya itu? Jadi, menurutmu mengapa kok aku menanyakan ini? Apa maksud pertanyaan itu? Karena kadang-kadang ada pertanyaan itu yang ingin tahu, ada pertanyaan mempertanyakan, ada pertanyaan retoris, ada pertanyaan, ini harus tegas dulu. Kamu ini memang bertanya, ingin tahu atau nguji aku? Atau retoris, sebenarnya jawabannya sudah jelas, atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang di dialognya Sokrates, ketika dia tanya ke temannya balik tanya. Lah kalau menurutmu gimana kok kalau ini salah terus? Nah dia tanya, lu, wong aku tadi tanya ke kamu kok balik tanya ke aku? Maksudnya pertanyaanmu itu apa? Kamu nyerah, tidak bisa jawab lagi, atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Terus mengklarifikasi konsep. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Term-term konsep definisi itu harus tegas dulu. Apa maksudnya, apa definisinya? Apa hubungannya dengan yang kita bicarakan? Kemudian pertanyaan-pertanyaan asumsi.
Orang berpikir itu kan biasanya ada asumsinya. Kalau tidak ada asumsinya kita tidak bisa berpikir jauh. Asumsi itu hal-hal yang jangan dibantah. Kalau dibantah nanti bangunan argumennya gagal. Itu kan asumsi. Sosiologi misalnya mengasumsikan manusia itu makhluk sosial. Selalu butuh orang lain. Ini asumsi. Nah, ketika kita membahas sesuatu asumsinya apa? Kayak kita ini ngaji filsafat, asumsinya ya berpikir itu mutlak. Filsafat itu penting. Ini namanya asumsi-asumsi. Yang tidak ditanyakan lagi. Nah, dalam setiap bangunan argumen selalu pasti ada asumsi. Kemudian pertanyaan untuk menyelidiki alasannya apa, buktinya apa. Mengapa itu terjadi? Bukti pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan tentang sudut pandang. Kalau pandangannya begitu, pendapatmu begitu, kira-kira dengan pendapat itu yang diuntungkan siapa, yang rugi siapa? Mengapa menurutmu pendapat ini lebih baik daripada pendapat itu? Apa sih bedanya pendapat ini dari pendapat itu? Ini namanya mempertanyakan sudut pandang. Kalau sudut pandangmu seperti itu kira-kira yang diuntungkan kubu mana? Kamu sengaja atau enggak sih menguntungkan kubu tadi itu? Atau sebenarnya ya implikasi saja dukungan keuntungan itu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan ala Socrates. Jadi silahkan kamu latihan. Tadi kan kuncinya ada di pertanyaan-pertanyaan. Ini rumus-rumus pertanyaan dari Socrates. Ada 6 gaya. Kalau ada yang ingin detail tentang cara bertanya yang benar, boleh diulang rekaman ngaji filsafat. Kita pernah membahas satu sesi penuh tentang cara bertanya. Itu teorinya panjang. Nah, tadi saya bilang silahkan kalian bikin Socratic Circle. Sebanyak mungkin kalian mampu. Untuk apa? Kemampuan melatih kecerdasan. Kemampuan meningkatkan daya analisis. Ya meskipun nanti nama circlemu tidak harus Socratic Circle, nanti jadi Socratic Circle semua. Tapi bikin kelompok-kelompok kajian, diskusi sesama kalian saja. Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Socrates ngobrol dengan temannya. Misalnya, ini misal. Misalnya satu ketika Socrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat. Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, tidak kecampur apa-apa, ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Socrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Wah nanti kalau tujuannya, ya itu tidak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, iya kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah terus, kamu selingkuh ya? Padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar tidak ada rame-rame, tidak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik? Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah,
Di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Socrates. Oke, nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Socrates.